karena Ustaz kata-katanya menyinggung perasaan di Twitter. Saya tantang di Twitter, saya tulis, saya kasih 1 miliar tunai. Kalau ada kata-kata saya yang memaki, mencaci, mencela, menyebar hoaks, menyudutkan dari kalangan yang non-Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Patriarka, Konghucu, dari kalangan yang suku-suku yang Cina, yang Batak, yang India, silahkan saya bilang. Kalau ada, saya kasih 1 miliar tunai. Dibalas sama orang, itu jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, ini sebuah kebahagiaan terkhusus buat saya dan sahabat semuanya karena menemui guru kita, menemui Al-Mukarram Ustadz Babe Haikal, Masya Allah, di tempat yang kita idam-idamkan, namanya Bukit Swiss, ya. Beliau sedang membangun impian bersama kita semuanya dan saya juga akan hadir di sini. Insya Allah kita akan membangun peradaban Islam dalam bentuk yang seindah-indahnya. Insya Allah. Ya. Tempat ini luasnya sekitar 150 hektar dan di tempat ini pula saya ngajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat. Nah, belum pernah ada tayangan. Kita korek siapa Babe Haikal. Nah, itu. Yang pertama kali. Belum pernah kan? Deg-degan juga. Karena banyak tuduhan, tudingan, beliau radikalisme lah, bahkan terlibat gerakan Zionis lah gitu ya. Jangan-jangan ciptaan Israel lah. Macam-macam lah ya. Padahal beliau saya sudah anggap umur ibu saya sendiri. Benar itu. Benar bohong. Benar bohongnya. Nah, jadi teman-teman semuanya, hari ini kita akan coba gali lebih dalam, lebih kenal ya, lebih dekat dengan Babe Haikal supaya antum makin dekat dan makin cinta. Amin. Ya, kalau makin cinta sering mendoakan. Dan kalau mendoakan, doanya balik ke antum semuanya. Teman-teman semuanya, pertanyaan orang tentu standar, sederhana. Babe Haikal Hasan. Orang kenalnya Ustadz, marketer, ya, punya bisnis banyak. Amin. Ya. Tapi sekarang lebih dikenal Ustadz. Nah, pertanyaannya, itu bisnisnya ditinggalin semua atau gimana gitu? Kan itu resiko. Ketika berdakwahnya jepret. Bukan kasar, tapi tegas, punya prinsip. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Nah, resikonya itu kan gimana, Be? Nggak takut gitu. Ya, alam yaksa ilallah kita diajarin dari kecil. Gak usah takut lah sama siapapun. Cuman sebenarnya bukan soal takut nggak takut, Ustaz. Orang berhak menjuluki apapun, dan kita tidak bisa memfilter, ya. Kecuali kita punya tangan 1000 untuk menutup 1000 mulut, kan nggak bisa. Apalagi ada yang bicarakan 1 juta mulut, nggak bisa kita tutup. Apalagi. Tapi kita punya 2 telinga. Kita sanggup menutup itu semua dengan menutup rapat telinga kita. Dari fitnahan orang, dari ocehan orang, dari berbagai macam hinaan dan celaan. Kita nggak bisa nutup mulut mereka, tapi kita bisa tutup telinga kita. Dalam banget. Begitu, Ustaz. Jadi resikonya. Oh iya, belum jawab itunya. Itu yang saya mikirin, Be. Itu kan sementara di luaran sana tuh orang pada ketakutan, Babe malah nggak ada takut. Gimana ya? Jadi saya mau curhat juga gitu ya. Kan Babe ini manusia, Be. Ada rasa takut pasti manusia. Saya sebenarnya hanya ustadz kampung ya. Sejak tahun 1986. La ilaha illallah. Saya masih TK. 86 saya udah buka yayasan pemberantasan buta huruf Al-Quran. Iya, itu. Nah, itu berangkat dari kepedulian, kok anak kecil datang ke masjid nggak sholat, sarungnya dibuat main-mainan, terus main bentengan, main petak umpet, pulang gitu loh. Dan saya juga udah SMA waktu itu ya. Wah, saya bilang kelas 2 tuh ya. Wah, ini mesti dirangkul nih anak-anak nih. Maka saya kumpulin lah semua anak-anak di rumah saya. Dan bikinlah secara resmi lehar apa segala macam. Tahun 86. Tahun 86 itu ya. Lehar apa semua.
Orang ruang tamu singkirin semua, penuh di rumah. Sampai ke rumah, wah penuh. Nah teruslah sampai 2020 ini loh. Allah, berapa dekade itu ngajarin baca Quran. Alif ba ta sa jim dulu. A ba ta a i u babi bu dulu. An in un. A2 di atas an, A2 di bawah in, A2 di depan un, an in un. Iya. Anakum ainakum gitu. Ana auna buna balas seterusnya begitu. Akhirnya keluar Iqra. Ini lebih gampang nih buat anak-anak, kita pakai Iqra gitu. Dan sekarang balik lagi alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2. Dan kelasnya masih ada sekarang? Sampai sekarang alhamdulillah. Masya Allah. Udah nggak hitung lah lulusannya udah berapa ribuan kayak. Iya. Nah itu anak-anak saya juga semua. Oh iya, kebanyakan orang berkata emang waladun soleh, gue nggak punya anak, bagaimana dong? Itu waladun loh, bukan abnaun, bukan abna gitu loh, bukan. Jadi anak yang kita angkat insya Allah menjadi walad kita. Jadi berlaku anak angkat yang ente didik itu jadi jariah. Bisa jadi jariah, bukan cuma waladun soleh anak biologis. Awalnya ngajarin Quran, terus jadi dai, dikenal di Indonesia, dikenal di dunia. Itu memang panggilan. Allah alam deh. Wallah alam itu semuanya ya haza min fadli rabbi. Jadi saya ya saya motivator awalnya, marketer, sales, datang ke perusahaan yang nggak capai target dengan pengalaman 20 tahun, jadi capai target. Kalau nggak capai target, gratis, saking saya beraninya. Jaminannya. Sebab ya elah, lu mau target berapa? Bisa gitu loh. Itu yang saya bangun gitu ya. Keyakinan, lalu baru deh produk kita iniin dikit. Tapi kan semua kan untuk beli itu peran marketing. Tapi untuk repeat peran produksi. Iya kan? Nah, jadi kalau beli pertama kali itu peran kita. Nah, disitulah kita mainkan. Dan perusahaan-perusahaan banyak yang trust. Alhamdulillah. Banyak yang percaya. BUMN. Alhamdulillah. Nah, sekarang tapi nggak boleh ngisi di BUMN. Oh iya, yang lebih seru gini. Dulu kita nggak pernah. Apa salahnya babe gitu? Dulu kita nggak pernah mencari. Dulu kita nggak pernah mencari klien. Klien antri. Ya Allah. Sekarang kita 80% itu hilang. Nah, tuh kan. Gara-gara terjun dalam bukan dunia politik tapi dakwah dan politik. Dakwah ada gitu ya. Iya, dakwah. Saya agak seperti Musa terhadap Firaun. Nah, itu walaupun kita ini cuma analogi ya, tidak mengatakan presiden Firaun, tidak mengatakan pimpinan Firaun, tapi kekuasaan yang kezoliman. Jika ada kezoliman. Begitu kan Nabi Ibrahim, Namrud, begitu juga. Ya, memang semuanya begitu gimana? Yang awalnya terpanggil. Nggak terima gitu ketika ada kezoliman, kebohongan begitu. Iya, saya nggak terima lah begitu loh. Secara perlahan tapi pasti kampung saya udah hilang. Saya Tanah. Tanah. Udah bukan milik orang Betawi. Tapi saya masih bertahan. Rumah saya satu-satunya tuh di situ tuh. Lahir di Tanah Abang? Lahir nggak, numpang lahir doang di Bogor. Orang Bogor sama. Numpang lahir di Lolongok Empang. Lolongok. Arab Empang dong. Iya, numpang lahir. Arab Empang. Cuman berapa ya? Ya, Umi lagi tinggal di situ. Kebetulan saya lahir, udah mau pindah gitu. Tapi karena kalau sekarang ditulis di akte Jakarta, selama-lamanya saya bohong. Gitu kan. Lalu gitu ya emang gue cuma numpang lahir, emang brornya di Empang, brojolnya di Lolongok gimana? Secara keturunan ayah almarhum dan ibu memang ulama, dai atau tokoh masyarakat. Mungkin yang suka baca Ratib Al-Atas mungkin kenal lah engkong kita ya gitu ya. Syekh Ali bin Abdullah Baras. Nah itulah engkong apa ya? Haikal Hasan Baras. Iya. Saya Haikal bin Hasan bin Umar bin Salim bin Ali bin Salim ya, bin Umar bin Syekh Ali bin Abdullah Baras. Gitu. Oh jadi
secara keturunan memang keturunan habaib, ulama, ya Masya Allah. Udah babe aja dah, udahlah. Babe aja. Jadi kita manggilnya tadinya saya tuh Habib Haikal Hasan. Jangan, bukan. Beliau nggak mau. Emang bukan. Nggak mau. Dipanggil Ustadz, nggak mau. Bukan, emang bukan. Babe aja. Babe aja. Nah, terus dari marketer, ya, coaching, corporate besar. Sekarang corporate itu malah tidak mau. Saya juga bingung ya sebenarnya, apa salahnya Babe. Nah, kemudian aktivitas hari-harian selain bisnis, training, apalagi Be yang sekarang lagi sibuk? Yang lagi sibuk saya pertama membangun kepercayaan. Istilahnya gini, saya mungkin begitu mereka sangat mencintai saya dan saya tidak bisa mewujudkannya sehingga mereka akhirnya jadi membenci. Itu dia. Dalam apa ya? Sulit Ustadz diungkap dengan kata-kata. Mau dibilang penyesalan tapi saya nggak nyesel. Mau dibilang salah set strategi tapi enggak juga karena saya ikut ulama. Cuman yang saya sesalkan, masyarakat kita tuh belum dewasa menerima perbedaan. Coba, saya lagi bangun satu perusahaan asuransi, lagi bantu nih, perusahaan asuransi terbesar lah di Indonesia. Di mungkin terbesar nomor 1, 2, 3 gitulah, antara 3 besar. Lagi bangun nih, lagi bimbing mereka supaya menjadi perusahaan yang terbesar dengan omset itu di atas 15 triliun. Triliun loh. Di atas 15 triliun. Tahu-tahu udah mencapai 11, 12 lagi kita bantu gitu ya. Saya sampai rekrut belasan ribu tenaga asuransi yang baru gitu. Sambil kita arahkan, sambil kita bimbing sampai dia mendapatkan untuk keabsahan untuk menjual, ke izin. Nah, akhirnya apa tahu-tahu hanya selembar surat putus hubungan. What? Kenapa? Salahnya di mana? Nggak milih pemimpin yang sama dengannya. Iya. Jadi sekarang kondisinya yang begitu ya 80%-an begitu. Hilangnya tuh begitu. Hilang udah. Saya bilang come on. Iya. It's okay lah saya bilang. BUMN demikian. Ada perusahaan BUMN besar sekali di Indonesia. Masya Allah. Seluruh karyawan yang mau pensiun saya yang pelatihan. Ya. Bagaimana membangun motivasi. Iya, pasca pensiun. Yes, tidak ada post power syndrome. Iya. Dan saya kasih ketakutan karena untuk apa? Untuk menata masa tua. Iya. Dia kan pensiun yang punya duit. Iya. Duitnya jangan dikemana-manain. Caranya bagaimana untuk ternak lele kalau disukanya ternak lele. Untuk bikin bakso kalau disukanya kuliner. Seru nih. Kita arahin terus. Itu udah bertahun-tahun. Dan mereka puas, posisinya top, tertinggi, paling disukai. Tiba-tiba tahu-tahu dengan selembar surat orangnya, bagian SDM-nya datang ke rumah, minta maaf Ustaz, mau ngasih ini. Ya. Apa ini? Saya kira bonus. Karena apaan? Keberhasilannya bagus. Tingkatan kepuasannya sampai mentok di angka 9 dari 10. Putus kontrak. Loh. Padahal ada pasal yang nggak boleh. Kalau saya apa bilang. itu? Ada BUMN besar deh. Ada deh. Loh, putus kontrak. Padahal pada klausulnya nggak bisa begitu. Pihak dong. Iya, mestinya diperingatan atau apa. Waduh. Loh, kenapa? Maaf Pak. Ya Bapak nggak pilih pilihan kita sih. Teng tong. Gitu amat sih. Itu dia, Ustadz. Ya Allah. Siapa yang nggak teriak? Coba. Belum bisa menerima perbedaan. Iya. Tapi yang dikatain intoleran kita. Nah, tuh kan. Yang dikatain nggak ngerti perbedaan, nggak berbineka tunggal ika kita dikatain. Nggak Pancasila kita. Padahal bahkan radikal loh. Iya. Kok radikal? Kok intoleran? Ya itu isu. Kok anti kebinekaan? Nah. Sekarang kalau saya nuntut, ntar malaikat jewer sambil berkata, alam takun ardullah wasi'ah. Masya Allah. Kamu kira ini bumi Allah ini sempit? Tahukah kamu bahwa bumi Allah luas? Rezeki bukan dari dia, bro. No,
dari pemilik gunung-gunung itu. Allahu Akbar. Gunung indah banget. Rezeki bukan dari mereka, rezeki itu dari pemilik gunung-gunung itu. Dengan semua. segala kesempurnaannya. Dengan sang pemilik alam semesta ini. Masya Allah. Masa tergantung sama dia. Terus yang nggak Pancasila itu yang gimana? Nah, tanyain deh para ahli-ahli itu yang lagi RUHIP itu. Itu lagi rame. Orang kayak gini dibilang nggak Pancasila tuh. Padahal dari 100 klien saya udah hitung dengan tepat, bukan angka kira-kira, itu 81 orang atau 81 perusahaan itu non-Muslim dan Chinese. Kurang toleran apa? Di-upgrade lagi? Kurang apa? Karena Ustadz kata-katanya menyinggung perasaan di Twitter. Saya tantang di Twitter, saya tulis, saya kasih 1 miliar tunai. Iya. Kalau ada kata-kata saya yang memaki, mencaci, mencela, menyebar hoaks, menyudutkan dari kalangan yang non-Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Patriarkal, Konghucu, dari kalangan yang suku-suku yang Cina, yang Batak, yang India, silahkan saya bilang. Kalau ada, saya kasih 1 miliar tunai. Dibalas sama orang, itu jahat sama Pak Basuki. Katanya, loh, saya bilang, jahat yang mana? Apa saya nggak boleh marah ketika agama saya dihina? Iya. Tapi lihat dampaknya. Ini bukan soal Pak Basuki. Dampaknya kayak apa coba? Jangan mau dibohongin sama Al-Maidah. Saya bilang kalau umpamanya tidak dihukum, maka akan ada orang yang berkata jangan mau dibohongin sama Al-Baqarah, jangan mau dibohongin sama surat Yasin, jangan mau dibohongin sama surat Al-Ikhlas, jangan mau dibohongin sama Quran. Ntar orang Islam marah. Jangan mau dibohongin sama Injil. Loh, ntar orang Kristen marah. Jangan mau dibohongin sama Tripitaka, jangan mau dibohongin. Loh, ini kitab suci dimain-mainin. Pembohong. Dijadikan alat bohong. Pengadilan telah membuktikan. Waduh. Coba misalnya. Ustadz Fatih lagi mau ke masjid. Terus kita bilang jangan mau dibohongin sama surat Ali Imran loh. Wah, itu mah nista banget. Bagaimana? Jadi tolong bisa dibawakan yang mana yang ranah hukum, yang mana unsur yang sangat sensitif, tapi hubungan tetap baik gitu loh. Hubungan tetap baik, tapi saya sampai wah, ini penjahat, berkedok agama. Tapi waduh macam-macam deh. Berkedok agama, penjahat, tukang pelet, tukang pelet juga masuk. Melet siapa? Ampun, dah gue dah. Tukang pelet. Khilafah. Waduh tuh. Waduh, HTI. Waduh. Syiah. Oh iya Syiah, benar. Syiah. Pernah ada isu. Dan yang paling sekarang ngetren itu adalah agen Mossad. Nah, itu Israel. Itu yang lagi ngetren sekarang.